Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 9 orang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai telaah terhadap materi kurikulum, silabus, dan RPP dan proses pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 MTS dan 11 MA. Selamat menyaksikan. Bismillah, soal menjelaskan tentang kurikulum Al-Quran Hadis untuk kelas 8 MTS dan kelas 11 MA. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum Al-Quran Hadis kelas 8 MTS. Pertama yaitu ada struktur muatan kurikulum tingkat MTS. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada muatan kurikulum sanawiyah. Muatan kurikulum madrasah sanawiyah meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur muatan kurikulum tingkat madrasah aliyah. Struktur kurikulum madrasah aliyah disusun dengan berpedoman pada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Struktur kurikulum MA adalah pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum juga berpedoman pada Juknis. Selain pada KMA nomor 184 tahun 2019 tadi, KMA juga atau struktur kurikulum juga berpedoman pada Juknis penyusunan dan pengembangan kurikulum MA tahun 2019. Untuk kelas 11 mengikuti pola dan ketentuan kurikulum 2013, yaitu adanya kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B, kelompok peminatan dan lintas minat yang semuanya mengusung ke pencapaian standar kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu yang terdiri dari domain dan kompetensi. Yang di dalamnya yaitu domainnya terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengenai sikap, kompetensinya yaitu siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu pengetahuan. Kompetensinya yaitu siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Yang di dalamnya yaitu mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga ada keterampilan. Siswa harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak yang di dalamnya meliputi kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, juga komunikatif. Kompetensi lulusan dapat dicapai melalui kompetensi inti. Kompetensi inti dari sikap yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan akhlak terpuji lainnya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti untuk pengetahuannya, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan mengkaji
dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Yang kedua yaitu mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya yaitu muatan kurikulum madrasah aliyah. Muatan kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa atau peserta didik pada madrasah aliyah. Selain itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Saya akan menyampaikan materi mengenai silabus pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 Madrasah Sanawiyah dan kelas 11 Madrasah Aliyah. Sebelum kepada materi pokoknya, kita ketahui dulu pengertian dari silabus itu sendiri. Silabus adalah rencana pembelajaran pada mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Di layar ditampilkan sebuah silabus pembelajaran Al-Quran Hadis pada Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyah kelas 8. Dalam silabus itu terdapat beberapa komponen, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk kompetensi dasarnya, saya mengambil satu pertemuan dalam silabus, yaitu 3.1, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Quraisy ayat 106 dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94 tentang ketentuan rezeki dari Allah. Kemudian 4.1, mensimulasikan kandungan Quran Surah Al-Quraisy ayat 106 dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94 tentang ketentuan rezeki dari Allah. Kemudian pada kolom selanjutnya ada materi pokok. Nah, materi pokoknya ini adalah ku gapai rezekimu dengan ikhtiar. Kemudian adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian rezeki, menjelaskan macam-macam rezeki, mengidentifikasi hubungan antara rezeki dengan ikhtiar, menjelaskan isi kandungan Quran Surah Quraisy ayat 106 dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94 tentang ketentuan rezeki dari Allah. Kemudian membaca Quran Surah Quraisy ayat 106 dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94. Kemudian menerjemahkan Quran Surah Al-Quraisy ayat 106 dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94. Dan yang terakhir yaitu menganalisis, mengoreksi, dan memperbaiki hasil penterjemah Al-Quran Surah Al-Quraisy dan Quran Surah Al-Insyirah ayat 94. Kemudian adapun di kolom selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan untuk selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian ini terdiri dari tugas, kemudian observasi, portofolio, dan juga tes. Nah, tes di sini ada tes tulis dan juga tes lisan ya. Kemudian alokasi waktunya yaitu 8 jam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajarnya ini terdiri dari Al-Quran dan terjemah, kemudian buku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8, buku siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan buku teks pelajaran yang relevan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai silabus pembelajaran Al-Quran Hadis di Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, dalam silabus ini terdapat kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, kompetensi inti yang ke-1 ini yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian
Yang ketiganya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian keempatnya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di layar ditampilkan sebuah silabus pembelajaran Al-Quran Hadis dalam satuan pendidikan Madrasah Aliyah kelas 11. Nah, dalam silabus ini terdapat beberapa komponen, yaitu terdiri dari kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk kompetensi dasarnya, saya mengambil satu contoh pertemuan dalam silabus, yaitu 3.1. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23-24, surah Luqman ayat 13-17, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian 4.1 menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23-24, surah Luqman ayat 13-17, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian di kolom selanjutnya ada materi pokok. Nah, materi pokoknya adalah ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23-24, surah Luqman ayat 13-17, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian dalam kolom selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kemudian di kolom selanjutnya ada penilaian. Penilaiannya ini terdiri dari tes tertulis, observasi, penugasan, kemudian unjuk kerja atau kinerja atau praktek, kemudian project, produk, kemudian portofolio, dan juga tertulis. Kemudian adapun alokasi waktunya. Alokasi waktunya itu adalah 45 kali 2 tatap muka. Dan kemudian ada sumber belajarnya, yaitu buku pedoman guru Mapel Al-Quran Hadis MA Kemendag RI 2014, kemudian buku pegangan siswa Mapel Al-Quran Hadis MA Kemendag RI, kemudian Al-Quran dan terjemahannya, kemudian ada buku penunjang lainnya yang sesuai, kemudian media cetak dan elektronik sesuai materi dan lingkungan sekitar yang mendukung. Pengertian dari RPP itu sendiri ialah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan hasil penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Di sini ada RPP pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MTS kelas 8.
untuk semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit untuk setiap pertemuan. Di sini poin pertama itu ada tujuan. Tujuan yang pertama dari proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian rezeki dan memahami bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Yang kedua itu spirit dari Al-Quran dalam mencari rezeki dan rezeki yang halal dan berkah. Yang selanjutnya itu agar memahami kandungan Quran surah Al-Quraisy, baik itu kandungan Quran surat Quraisy yang kecil dan yang besar. Yang selanjutnya itu ada kandungan Quran surat Al-Insyirah dan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, di sini yang pertama ada media. Jadi media yang digunakan itu ada yang pertama worksheet atau lembar kerja siswa. Yang kedua adalah lembar penilaian dan yang ketiga ada LCD proyektor. Untuk alat atau bahannya digunakan yang pertama penggaris, spidol, papan tulis, dan laptop atau infocus. Selanjutnya di sini ada poin pendahuluan. Yang pertama itu peserta didik memberi salam, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi. Bisa itu berupa yel-yel atau ice breaking. Yang selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Dan yang selanjutnya, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Untuk kegiatan intinya itu yang pertama ada kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pengertian rezeki dan memahami bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Yang kedua itu ada critical thinking. Jadi guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materinya, yaitu pengertian rezeki dan memahami bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Yang selanjutnya ada collaboration. Jadi peserta didik ini dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian rezeki dan memahami bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Yang selanjutnya ada communication. Jadi peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang selanjutnya ada creativity. Jadi guru dan peserta didik ini membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari dari materi tersebut. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Untuk poin selanjutnya yaitu ada poin penutup. Jadi guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, lalu guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat, dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Untuk poin terakhir yaitu ada poin penilaian. Penilaian pertama yaitu dari sikap dengan lembar pengamatan. Yang selanjutnya ada pengetahuan dari peserta didik, dan yang ketiga itu ada keterampilan yang menyangkut kinerja dan observasi diskusi. Lalu untuk RPP selanjutnya ini ada RPP Al-Quran Hadis untuk MA kelas 11 dengan judul Fungsi Al-Quran dalam Kehidupan, di mana alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit untuk satu pertemuan. Di sini yang pertama ada kompetensi dasar. Yang pertama itu 1.1 menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat pada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Hadis atau KD pada KI 1. Yang selanjutnya ada 2.1 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Luqman ayat 13 sampai 17.
Lalu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Yang selanjutnya itu 3.1 memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Surah Luqman ayat 13-17. Lalu dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Yang selanjutnya itu poin 4.1 menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Surah Luqman ayat 13-17. Lalu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Untuk selanjutnya ini ada poin indikator yang dimana poin 3.1.1 menerjemahkan ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surat-surat dan hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Yang poin selanjutnya 3.1.2 menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang poin selanjutnya 3.1.3 itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya poin 4.1.1 itu melafalkan dengan fasih ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Poin selanjutnya 4.1.2 itu melafalkan dengan lancar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya 4.1.3 itu melafalkan dengan benar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat memahami, melafalkan dengan baik dan benar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu di sini ada poin pendahuluan, di mana yang pertama itu orientasinya melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang selanjutnya ada poin apersepsi, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Selanjutnya ada poin motivasi, jadi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari. Jadi apabila materi atau proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, hal ini dapat dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Untuk pemberian acuan ini memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi kegiatan intinya itu yang pertama guru itu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga guru mengeksplorasi atau mengumpulkan data, yang keempat guru tersebut mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Jadi kegiatan penutupnya itu peserta didiknya dapat dengan membuat resume, mengagendakan pekerjaan rumah, lalu mengagendakan materi atau tugas proyek. Lalu guru itu memeriksa pekerjaan siswa tersebut. Ketika peserta didik tersebut selesai mengerjakan proyek, guru dapat memberikan paraf, lalu memberikan penghargaan untuk materi pelajaran. Sedangkan untuk poin penilaian itu terdapat ada 3, yaitu pertama penilaian sikap, dapat menggunakan jurnal harian. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, dapat tertulis, lisan, ataupun penugasan. Dan yang terakhir penilaian keterampilan, dapat dilakukan dengan unjuk kerja.
pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 MTS yaitu menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, pendekatan terstruktur, dan lain-lain. Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat, dan lain-lain, yang tujuannya untuk menemukan makna dari materi tersebut bagi kehidupannya. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, tahapan-tahapan tersebut memiliki tujuan agar peserta didik dapat berpartisipasi dan terlibat aktif selama dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan terstruktur. Atas dasar bahwa Al-Quran dan Hadis mempunyai kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam penulisannya, baik dari segi penulisan maupun dari segi membacanya. Contohnya yaitu di dalam Al-Quran dan Hadis mempunyai ilmu tersendiri untuk menjelaskan materi membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, di dalam menjelaskan ilmu membacanya, Al-Quran dan Hadis dilakukan pendekatan secara terstruktur. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 11 MA. Pendekatan pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada kelas 11 MA menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan konstruktivisme, pendekatan inquiry, dan pendekatan terstruktur. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide yang baru yang dapat diperlukan lagi bagi pengembangan diri siswa. Nah, di dalam pendekatan konstruktivisme itu, guru itu lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyalurkan ide-ide yang baru yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ditunjukkan dengan cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap suatu objek secara kritis dan analitis sehingga dapat membentuk pemahaman atau pengalaman belajar yang bermakna. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8, MTS, dan 11 MA diantaranya, yang pertama ada metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Sistem pelaksanaan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dengan metode Iqra, contohnya guru hanya mengajarkan huruf kemudian murid mengulanginya. Di sini guru tidak menyuruh untuk menghafal, tetapi hanya melatih membaca dan menulis. Tugas guru hanya memberikan teguran apabila terdapat kesalahan. Yang kedua, metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini sangat tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang banyak. Yang ketiga ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode tanya-jawab ini tepat digunakan untuk merangsang peserta didik agar perhatiannya terarah kepada masalah yang sedang dibicarakan. Yang keempat, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecah permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan bersama. Yang kelima, ada metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Metode resitasi adalah metode di mana murid diberikan tugas di luar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini, anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, tetapi dapat juga di perpustakaan, di ruang praktikum, dan sebagainya untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada gurunya. Yang keenam, ada metode drill atau latihan siap. Metode ini adalah metode di mana cara penyajian bahan pelajarannya dengan jalan melatih peserta didik secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dalam bentuk lisan, tulisan, maupun aktivitas fisik agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang tinggi dalam menguasai bahan pelajaran, memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen.
Yang ketujuh ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang dipelajari. Yang kedelapan ada metode kisah atau cerita. Metode kisah ini adalah metode di mana cara mendidik anak dengan mengandalkan bahasa, menuturkan atau menyampaikan cerita baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, yang disesuaikan dengan kondisi anak didik. Nah, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 MTS dan kelas 11 MA, yaitu antara lain, pertama ada strategi Active Learning Card Set. Nah, strategi Active Learning Card Set ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggabungan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi. Nah, adapun untuk penerapan strategi Active Learning Card Set ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pertama, sebelumnya kita harus menguraikan tentang standar kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Nah, sebagai contoh, untuk standar kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu menerapkan Al-Quran Surat Al-Humajah tentang materialistik atau gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Humajah tentang materialistik. Dan untuk indikator yang ingin dicapainya yaitu memahami, menerjemahkan, dan menulis isi daripada Quran Surat Al-Humajah dengan benar. Nah, adapun untuk langkah-langkah yang digunakan dalam menerapkan strategi Active Learning Culture ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan contoh materi Quran Surat Al-Humajah tentang materialistik di dalam kelas dilakukan dengan 3 kegiatan. Pertama ada kegiatan awal, kedua ada kegiatan inti, dan ketiga ada kegiatan akhir. Nah, lalu yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini berupa rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok. Nah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama penjelasan materi, kedua belajar dalam kelompok, ketiga penilaian, dan keempat pengakuan tim. Yang ketiga ada strategi pembelajaran Jigsaw Learning. Nah, untuk langkah-langkah strategi pembelajaran Jigsaw Learning yaitu pertama, pilihlah materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Kedua, bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan segmen atau bagian yang ada atau yang telah ditentukan. Lalu ketiga, setiap kelompok mendapat tugas membaca, diskusi, dan memahami materi yang telah mereka terima. Yang keempat, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di dalam kelompok. Lalu yang kelima, kembalikan suasana kelas seperti semula. Kemudian tanyakan sekiranya ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan di dalam kelompok. Dan yang terakhir, beri peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu yang keempat ada strategi expository learning. Nah, strategi expository learning ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan penyampaian materi pembelajaran secara verbal atau lisan dari guru kepada peserta didik. Nah, dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai materi dengan optimal. Nah, adapun untuk langkah-langkahnya, pertama ada persiapan, kedua ada penyajian, ketiga ada menyimpulkan, dan keempat ada mengaplikasikan. Untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut.
Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan pembelajaran. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan di LCD. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa tersebut dicatat pada kertas atau buku. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa. Guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian langkah dengan menggunakan cerita. Cerita pada pembelajaran Al-Quran Hadis adalah cara-cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan mata pelajaran Al-Quran Hadis kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk dapat memahami dan menghayati isi kandungan hadis, tidak cukup hanya dengan membaca teks dan menerjemahkannya saja. Akan tetapi, perlu adanya penjelasan mengenai isi kandungan materi-materi yang sedang dipelajari, yaitu melalui bercerita. Dengan metode cerita tersebut, maka peserta didik akan lebih mudah dalam memahami isi kandungannya. Peserta didik dapat memahami isi kandungan dan hafal dalil-dalil yang terdapat pada materi Al-Quran Hadis, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pendidik yang telah ditentukan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Guru melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum memberikan pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu guru melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum memberikan pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu guru mempersiapkan tempat, persiapan alat atau media, dan persiapan penyajian. Guru juga memperhatikan waktu bercerita dengan cara memperhatikan kondisi anak. Jika kondisi anak sudah siap, maka guru baru mulai menyampaikan ceritanya. Contoh, penerapan cerita isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik sebagai berikut. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, apabila diberi amanat, ia berkhianat. Kemudian seorang guru pun bertanya, anak-anak ada yang tahu contoh orang munafik? Tanya Pak Guru. Gak tahu Pak, jawab salah satu siswa. Baiklah, hari ini Bapak punya cerita salah satu contoh orang munafik. Suatu ketika, Hardi berjanji kepada teman-temannya untuk membawakan Qissatul Anbiya. Dia akan membawakan Qissatul Anbiya itu pukul 4 sore ke rumah Farid. 1 jam lebih, teman-temannya menunggu. Akan tetapi Hardi belum nampak juga. Bahkan, sampai waktu azan maghrib tiba, Hardi belum kelihatan batang hidungnya. Teman-temannya pun menggerutu karena Hardi sering tidak memenuhi janji. Bagaimana kalau hal serupa menimpa kamu? Menyakitkan, bukan? Oleh karena itu, berhati-hatilah jika ingin berjanji. Mulailah dengan mengucapkan insya Allah agar kamu dapat terselamat dari sifat mengingkari janji. Kemudian cerita yang selanjutnya yaitu pada masa Rasulullah, perbuatan semacam ini seringkali dijumpai oleh beliau dan para sahabatnya. Misalnya ketika akan terjadi peperangan. Pertama, mereka berjanji bersama Nabi untuk membela Islam. Namun ketika pasukan Islam telah siap maju ke medan perang, mereka atau orang-orang munafik sibuk mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang. Itulah salah satu cerita contoh orang yang ingkar janji dan termasuk golongan orang munafik. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan langkah membaca. Pada tataran ini, guru mulai dengan membaca dengan baik dan benar. Siswa mendengarkan, kemudian guru mempersilahkan siswa membacanya secara sendiri-sendiri. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk membacakan ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Kemudian, siswa yang lain memperhatikan bacaan temannya yang sedang tampil. Langkah yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis yang dimaksudkan adalah menulis ayat-ayat atau hadis yang dipelajari dengan melihat teks ayat atau hadis secara langsung. Langkah ini juga dapat dilakukan dengan cara guru mendiktekan ayat atau hadis yang dipelajari. Akan tetapi, siswa harus tahu bagaimana tata cara penulisan ayat atau hadis. Untuk bisa menulis atau menyalin ayat Al-Quran dan hadis, seseorang harus menguasai huruf hijaiyah. Huruf itu dapat menyambung dan disambung.
Huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung, ada yang bisa disambung tetapi tidak menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya, atau misalnya di depan, tengah, belakang, atau terpisah. Untuk langkah selanjutnya yaitu menerjemahkan per kata. Menerjemahkan ayat atau hadis per kata maksudnya adalah mengalih bahasakan atau mengartikan kata-kata ayat hadis yang sedang dipelajari. Langkah ini dapat dilakukan dengan melihat kamus bahasa Arab. Kamus yang sederhana adalah kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus, atau misalnya melihat Al-Quran yang sudah diterjemahkan per kata, dan itu sudah banyak yang diterbitkan. Akan tetapi dalam menerjemahkan, siswa hanya menuliskan kata-kata yang belum ia ketahui artinya, sedangkan yang sudah diketahui artinya tidak boleh lagi dituliskan. Kemudian ada langkah memahami. Langkah memahami ini maksudnya setelah siswa dapat menerjemahkan secara menyeluruh ayat atau hadis yang sudah dipelajari tersebut, maka siswa dipersilahkan untuk berdiskusi tentang maksud ayat atau hadis tersebut. Ini juga tidak terlepas dari peranan guru dalam memberikan pemahaman maksud ayat atau hadis dan ditambah dengan referensi pendukung. Kemudian menghafal tugas selanjutnya, siswa adalah menghafal ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Dalam menghafal ini, menurut Sa'adullah, ada beberapa metode dalam mempermudah menghafal Al-Quran. Di antaranya, yang pertama ada bin nazar, yaitu membaca berulang-ulang dengan melihat mushaf. Yang kedua, tahfidz, yaitu menghafalkan sedikit demi sedikit ayat atau hadis yang telah dibaca secara bin nazar. Yang ketiga, talaqi, yaitu menyetorkan atau mendengarkan hafalan yang baru dihafalkan kepada seorang guru atau instruktur. Yang keempat, takrir, yaitu mengulang hafalan atau mensimakkan yang pernah dihafalkan kepada guru yang hafal. Dan yang terakhir, tasmi', yaitu mendengarkan hafalan baik kepada perseorangan maupun kelompok jamaah. Media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah dan untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Dalam membuat media pembelajaran harus dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan penuh pertimbangan agar dapat efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis media pembelajaran yakni ada 4. Ada media visual, ada media audio, ada media audio visual, dan ada media multimedia. Yang pertama, ada media visual. Apa itu media visual? Yakni media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan peserta didik. Contohnya dari media cetak seperti buku, modul, peta, gambar, dan poster. Lalu jenis media pembelajaran yang kedua yakni media audio. Apa itu media audio? Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran peserta didik. Media audio hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Lalu jenis media pembelajaran yang ketiga yakni ada media audio visual. Media audio visual yakni jenis media pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses pembelajaran. Contoh dari jenis media audio visual ini seperti film, video, program TV, dan sebagainya. Lalu ada jenis media pembelajaran Al-Quran Hadis yang kelima yakni media multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran melalui media multimedia melibatkan indera pendengaran dan penglihatan melalui teks, visual diam, visual gerak, dan audio
serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan informasi. Media pembelajaran Al-Quran Hadis ini juga mempunyai manfaat yang signifikan. Pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Manfaat yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Lalu manfaat yang keempat, yakni meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Lalu manfaat yang kelima, yakni media memungkinkan suatu proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu manfaat yang keenam, media dapat menumbuhkan sikap positif para peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Lalu manfaat yang terakhir, yakni mengubah peran guru ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif dan lebih produktif lagi.